Permisi semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Seperti yang bisa kalian lihat, aku punya rencana kejutan untuk Guns dan Twinkle. Tapi di mana mereka? Aku ingin bertanya, apa kau tahu bagaimana cara melipat pakaian? Iya. Dan apa kau juga bisa memasak? Apa kau ini sudah gila? Pertanyaan macam apa itu? Apa aku bisa masak atau apa aku bisa melipat pakaian? Aku bisa melipat pakaian dengan baik. Dan soal masak, aku bisa membuat teh yang enak. Aku bisa membuat teh yang enak? Kau begitu bangga kan? Bukan sekedar teh, teh Taj Mahal. Wow, Gunsarna. Apa ini hari istimewa bagimu untuk bicara seperti ini? Atau itu karena kau tidak bertemu dengan orang lain sejak pagi? Atau kau berpikir bahwa bicara denganku ini sangat membosankan? Oh, halo. Justru aku yang bosan. Karena hari ini ibuku mulai melatihku untuk menjadi menantu yang sempurna. Jadi kupikir kenapa tidak bertanya juga padamu. Apa kau tahu melakukan sesuatu atau tidak? Apa kau bisa menjadi suami yang sempurna? Kalau aku mencoba belajar, maka kau juga harus melakukannya. Jadi setiap pagi kau akan pergi ke dapur dan menyiapkan tidak hanya sarapan pagi, tapi makan siang dan makan malam. Wah, itu ide yang sangat bagus, bukan begitu? Kalau begitu kau datanglah ke rumahku dan urus semua bisnisku. Aku akan mengurus masakan dan dapur, oke? Kau mengatakan apa yang biasa dikatakan pria kan? Kau pikir masuk dapur, memasak, tugas yang sangat kecil, dan mengelola bisnis, pekerjaan yang sangat penting. Tuan Gunsarna, perhatikan sekelilingmu dan lihat. Wanita telah melampaui pria di ruang rapat juga. Mengerti? Sudah? Apa kau sudah selesai? Begitu kau mendapatkan peluang, kau mulai bicara banyak. Aku tidak ingin berdebat denganmu mengenai topik ini. Berdebat? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku mengajukan pertanyaan sederhana, dan kau langsung meledak-ledak. Kau yang memulai topik ini, bukan aku. Dan kau yang mulai mengajak berdebat, bukan aku. Kenapa kau melihatku begitu? Dia memang keras kepala. Tuan Manohar. Rama, Tuan Manohar. Katakan padaku apa kejutannya. Persiapan yang dilakukan sudah cukup sekarang. Beritahu kami. Ya, baiklah. Aku akan memberitahu apa kejutannya. Dan aku juga sudah mengatur kisah cinta favoritku, yaitu penampilan dari Mirza Sahiba. Sebentar lagi dia akan hadir untuk menunjukkan penampilannya. Terima kasih banyak. Dan sebentar lagi kita akan memulai pertunjukan itu. Nah itu lihat, Guns dan Twinkle datang. Matikan lampunya. Itu bagus sekali. Romeo Juliet, Laila Majnun, Shirin Farhan, Mirza Sahiba, cinta sejati mereka, abadi hingga kini. Dunia sudah mengetahuinya. Dan kalian semua juga mengingatnya. Tapi apapun yang terjadi, kenapa kita harus terus mengulanginya? Karena kalian semua hadir di sini. Bagaimana jika mendengar kisah baru? Kisah yang menyenangkan. Cerita ini terjadi di kota Amritsar. Ada seorang pemeran utama yang sedikit gila. Dan pemeran utama wanita yang suka bersenang-senang. Mata bertemu, hati bertemu, tapi cinta ini tidak akan mudah. Karena di antara cinta mereka, ada persaingan keluarga. Ada persaingan sengit antara ibu mereka, yang tidak akan mungkin berakhir untuk selamanya. Tetapi mereka berdua memiliki kepercayaan pada cinta mereka.
Diam-diam, mereka terus saling bertemu dan terus bermimpi. Mereka bermimpi bisa bersama suatu hari nanti. Sampai terjadi sesuatu di antara mereka. Keduanya hilang kepercayaan pada cinta. Seorang tokoh antagonis masuk ke dalam kisah cinta mereka. Dia selalu berpura-pura bersikap baik, tapi hatinya penuh dengan pengkhianatan. Pertama, dia memaksanya bertunangan dengannya. Lalu membuat sebuah rencana agar pemeran wanita itu kehilangan semua keyakinannya akan cinta. Pada suatu malam, dia berperilaku menjijikan dengan pemeran wanita itu. Sampai cintaku benar-benar hancur. Dia hancur. Demi nama baik keluarga, mereka pun mengatur agar dia menikah dengan orang yang berbuat jahat itu. Tapi aku tidak mencintai, hanya untuk menerima kekalahan saja. Apapun yang mungkin terjadi pada kebenaran ini harus terungkap suatu hari nanti. Dia adalah cintaku sampai hari ini. Dan aku berjanji pada kalian semua di sini, kami berdua pasti akan bersatu suatu saat nanti. Cukup! Hentikan omong kosong ini. Sudah cukup dramamu itu. Apa yang kau inginkan, hah? Pertama ibumu datang ke perayaan itu dan berbohong pada semua orang. Dan sekarang kau ingin mengulangi hal sama lagi? Apa kau berpikir bahwa semua orang akan percaya padamu setelah kau melakukan drama ini? Kalian, ibu dan anak bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan anakku dan suaminya. Tapi kalian berdua tidak bisa merusak apapun darinya. Kalian mengerti? Aku punya kepercayaan penuh pada anakku. Karena itulah aku tidak akan meragukannya lagi karena tingkahmu itu. Takutlah pada keinginan buruk seorang ibu. Kalau tidak, itu akan sangat buruk untukmu. Dan jika kau berani untuk mengganggu Twinkle lagi, maka aku akan memotong tanganmu. Kau mengerti itu? Singkirkan tanganmu. Jangan sekali-sekali kau berani menyentuh anakku. Anita, kau sudah menjadi tamu di acara pernikahan kami. Dan kami sudah memberikan hormat. Lalu kenapa anakmu melakukan adegan ini? Apapun yang terjadi sekarang adalah kesalahan. Tapi kenapa kau tega melakukan semua ini? Twinkle adalah menantu di keluarga ini. Kehormatannya adalah kehormatan kami juga. Kau dengar itu baik-baik. Dengar. Anakku tidak melakukan drama apapun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Cukup! Tidak ada sepatah kata lagi. Jika kau masih tetap ada di sini, tidak akan ada suasana bahagia di tempat ini. Drama seperti itu akan terus terjadi. Makanya lebih baik jika kau pergi dan bawa anakmu dari tempat ini. Karena aku tidak mau drama palsu dari kalian mempengaruhi pernikahan putriku. Dan siapa yang akan percaya pada kebohonganmu? Ha? Katakan, kenapa kau buang waktumu? Pergi dari sini. Tuan Manohar, Iya. tolong maafkan aku. Aku tahu bahwa keduanya adalah tamu dan keluargamu yang mengundang mereka ke sini. Tapi aku tidak bisa mentolerir ibu dan anak ini bahkan untuk sebentar saja. Begitu ya? Jadi sekarang biarkan aku melihat siapa yang mengusir kami dari sini. Yuvraj, sudah cukup sekarang. Silakan pergi. Bawa pergi Yuvraj dari sini. Kalau tidak, maka aku terpaksa akan panggil polisi. Yufras, ayo pergi. Tapi ibu tahu kan? Yufras, ayo pergi. Itu bagus juga. Tapi jangan bilang kau akan memakai itu untuk ritual kunyit. Oh ya, apa yang kau lakukan di sini?
Waktunya sebentar lagi. Lebih baik kau bersiap-siap. Aku akan siap-siap saat aku harus bersiap-siap. Kau melakukan beberapa tesis tentangku. Kau terus-terusan tanya dari tadi. Kenapa kau selalu seperti ini? Menurutku pertanyaanku itu wajar, tapi kau marah. Dari tadi aku duduk di sini dengan damai, jauh dari semua pertanyaan orang. Tapi kau datang ke sini dengan daftar pertanyaan panjang. Apa kau akan melakukan ini atau itu? Kau datang atau tidak? Apa kau siap atau tidak untuk ritual kunyit? Apa masalahmu? Apa kau sangat peduli padaku? Tentu saja. Aku hanya peduli tentang diriku, karena aku akan menikah denganmu. Ayolah, bersiap-siaplah jika kau mau. Atau jangan jika kau tidak mau. Kau datang atau tidak ada bedanya. Sekarang tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sudah mengalami banyak ketegangan. Aku terus mengingat drama yang telah Euphrates lakukan kemarin malam. Untung Bibi Anita membawanya pergi. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan? Aku berharap dia tidak menimbulkan masalah saat pernikahan. Kau jangan khawatir. Aku tidak akan menciptakan masalah saat pernikahan. Aku berjanji. Kita akan menangani masalah ini bersama. Kau jangan tersanjung dulu. Ini untuk Bibi Lila, bukan untukmu. Semua yang kulakukan untuk Bibi Lila, bukan untukmu. Kau mengerti? Aku tidak tahan melihat air mata di mata ibu siapapun. Apakah dia ibuku atau ibumu? Itu sebabnya jangan senang dulu. Saat kebenaran Twinkle hampir terbongkar, kenapa ibu menghentikan aku? Apakah ibu tidak bisa menunda kedatangan ibu di sana? Ibu bisa datang nanti, kan? Kalau saat itu ibu datang terlambat, mereka pasti menyerahkanmu ke polisi. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sekarang, kita akan memfitnah putrinya, Twinkle, sampai dia tidak bisa lagi menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Apa rencananya, Bu? Dengar, hari ini adalah ritual kunyit. Kita lakukan sesuatu yang bisa membuat wajah Twinkle menjadi buruk. Ini akan menjadi sesuatu yang ibunya tidak akan bisa membantahnya sedikit pun. Dan Twinkle harus membayar karena menjadi putri dari musuh terbesar, Anita Lutra. Ya memang benar. Baiklah, baiklah. Tunggu sebentar. Nah, ini buat adik ipar supaya adil. Sini, Aku mohon biar aku yang sudah mengoleskannya. cukup. Tidak apa-apa. Ayo, Mulai pakai. sekarang kau harus lebih bersabar apa-apa. ya. Karena dengan kesabaran yang akan menolongmu setelah kau menikah nanti. Benar sekali. Hei, itu Twinkle. Twinkle harus memakai kunyit dari mangkuk ini, ya? Iya. Bukan dari mangkuk yang itu. Ambil ini sebagai upahmu. Iya, terima kasih Tuan. Hei Babli, Iya, Bi. marilah. Kau lihat, mangkuk yang ada kunyitnya yang sudah dipakaikan padaku. Ini,
Ambil koin ini. Masukkan koin ini ke mangkuk itu dan bawa ke kuil yang ada di sana. Celupkan koin ke dalamnya dan simpan di patung Dewi di sana. Ayo cepat. Baiklah, Bi. Tadi Bibi Lila bilang apa ya? Masukkan koin ini di mangkuk kunyit, letakkan di depan patung Dewi. Ya. Babli, di mana kau? Iya, sebentar aku datang, Bu. Maaf, Kakak ipar, kakak tampan sekali. Riasan baru ya? Apa istri kakak akan seperti ini juga ya, Kak? Babli, Iya, Bu, aku datang. Sebentar ya, aku pergi dulu. Sid. Wah, teman. Kau benar-benar berkeringat, teman. Ya begitulah. Apa masalahnya? Kau merasa gugup? Apakah kau takut? Apa kau merasa ngeri? Kau harus seperti itu. Karena hidup akan membuatmu merasa seperti itu. Itu normal, teman. Kau ini mendukungku atau mencoba membuatku bertambah gugup? Aku mencoba mendukungmu, tapi kau merasa kecil hati, teman. Tapi sekarang aku serius. Hidupmu dan Twinkle akan berubah. Terima kasih teman. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan bisa datang besok. Kenapa? Ada beberapa masalah keluarga, teman. Sudahlah, biarkan saja. Aku datang kemari untuk ritual kunyit temanku. Kedatanganmu sangat berarti bagiku. Sebentar lagi ritual kunyit Twinkle akan dilakukan. Kun, ini adalah koin yang bagus, bukan? Kun, lihatlah, koin itu meleleh, meskipun itu dari tembaga. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini berarti ada sesuatu di kunyit itu. Twinkle. Kun, Ya ampun. Maafkan aku, Bi. Seharusnya aku duduk dengan Twinkle untuk acara ini. Jadi aku terburu-buru dan kakiku tersandung. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, Nak. Kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, Bi. Kun, kau seharusnya hati-hati. Nak.
dia kan tidak sengaja. Tidak masalah. Tidak apa-apa, Guns. Seseorang bisa melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, kan? Tapi jadi muncul pertanyaan karena kunyit yang jatuh menjadi sangat buruk dan kita tidak bisa menggunakannya sekarang. Boleh aku memberikan solusi untuk ini? Kau kelihatannya pintar. Bisa beritahu apa solusinya? Baiklah, sekarang kunyit ini sudah benar-benar rusak. Kun sudah dioleskan kunyit, tapi Twinkle belum. Jadi kenapa kau tidak memakaikan kunyit di wajah Twinkle dengan mengambil sedikit dari wajah Kun? Artinya kita harus melakukan ritualnya, kan? Ide yang bagus. Bukan begitu, Kakak? Iya, itu benar sekali. Memangnya ada cara yang lebih baik lagi untuk bisa menyelesaikan ritual ini? Ayo nak, kemarilah. Silakan. Terima kasih. Maafkan aku, Bi. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tuhan juga sangat hebat. Dia memiliki berkah istimewa untuk pasangan ini. Itulah alasan kenapa kau memberi banyak petunjuk. Semoga kau selalu memberikan berkat-berkat-Mu pada pasangan ini. Ya Tuhan, keluargaku akan mengalami beberapa saat yang sangat sulit dalam beberapa hari terakhir ini. Beri aku kekuatan agar aku bisa membuat sesuatu yang lebih baik. Dan bisa menemukan bukti melawan Sapna. Jadi aku bisa membeberkan di depan semua orang. Dia adalah cintaku sampai hari ini. Aku berjanji pada kalian semua yang ada di sini. Kami berdua pasti akan bersatu suatu saat nanti. Hari ini pernikahannya Twinkle. Dan aku merasa sangat suci. Bagaimana kalau Anita Lutra dan anaknya menciptakan kekacauan baru lagi hari ini? Aku akan mencoba. Entah bagaimana caranya berbicara dengan Anita. Iya. Aku bisa tahan menanggung penderitaan hidupku sendiri. Tapi aku tidak tahan melihatmu kesakitan, anakku. Kalau mereka menyerahkanmu ke polisi, lalu bagaimana aku? Hal itu tidak akan terjadi, Anita. Anita. Jangan bicara di sini. Ayo. Dengar, Lila. Kalau kau datang ke sini hanya ingin mengancamku atau memberikan pidato, tolong lupakan saja. Aku datang ke sini bukan untuk mengancammu atau memberikan pidato. Aku kemari hanya ingin memberitahumu. Tidakkah kau berpikir bahwa kita seharusnya menghentikan permusuhan kita? Dengar, Anita, kita berdua sudah kalah sekarang. Kita sudah diuji oleh hidup dan waktu berkali-kali. Dan sekarang permusuhan kita juga menjadi efek buruk pada anak-anak kita. Oh, jadi begitu ya? Perubahan yang kau katakan hari ini benar. Jadi sebelum kita mengakhiri permusuhan ini, kau harus memberiku sesuatu atas apa yang sudah kau lakukan padaku bertahun-tahun yang lalu. Anita, kau sudah tahu akan kebenarannya. Kenapa kau tidak mencoba mengerti kebenarannya, Anita? Apapun yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, suamimu salah. Sebenarnya aku adalah orang yang sudah dianiaya. Kenapa kau tidak mau percaya akan fakta ini, Anita? Bagaimana aku bisa percaya dengan kata-katamu? Apa kebohongan akan jadi nyata hanya karena berulang kali berbohong padaku? Dan kenapa aku harus menerimanya? Kebenaran tidak tergantung pada seseorang menerima atau tidak menerimanya. Dan sebenarnya itu adalah kesalahan suamimu. Kau berbohong. Itu kesalahanmu, bukan kesalahan suamiku. Kau tidak bisa menuduh suamiku melakukan tindakan itu. Dia tidak mungkin melakukannya. Karena yang kau lakukan bertahun-tahun yang lalu telah menghancurkan kehidupan bahagia keluargaku. Anakku Yufrat jauh dari ayahnya karena kau. Aku sama sekali tidak berbohong. Coba kau pikir, kenapa aku menuduh suamimu seperti itu tanpa alasan apapun? Aku bersumpah pada Tuhan bahwa kapanpun aku memikirkan apa yang terjadi 15 tahun yang lalu, aku masih merinding dan aku takut.
Hari itu semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir. Tenang saja, ada aku kan? Kau tahu kan, setelah kematian ayahnya Twinkle, maka aku harus mengurus putriku seorang diri. Dan jika sesuatu terjadi padaku, putriku akan ditinggal sendiri. Aku mengerti. Di usia muda, kesepian itu sangatlah buruk. Kau pasti juga merasa sangat kesepian. Jadi untuk itu, Apa yang kau lakukan? Hah? tenang. Kau hanya merasa tegang, tapi aku tahu. Itu karena kau tidak punya suami. Aku telah memikirkan semuanya. Kau datang ke sini dengan alasan berobat, agar kita terus bisa bertemu, kan? Kesepianmu akan segera hilang. Dan aku akan mengatasi masalah yang sedang kau hadapi. Tenang. Berani sekali kau menyentuhku seperti itu. Hah? Meskipun dokter, apa seperti ini cara merawat pasien? Apa kau tidak malu? Kenapa aku harus malu? Aku hanya membantumu. Bukankah kau ini adalah seorang janda? Dan tahukah kau bagaimana posisi janda dalam masyarakat kita? Jadi, beri aku kesempatan. Lepaskan aku! Biarkan aku pergi! Biarkan aku pergi! Kau sudah kelewatan batas, kau mengerti? Aku tidak akan pernah mengampunimu karena perilaku rendahanmu. Kau pasti akan dihukum karena ini. Menjijikkan! Itulah cerita kebenaran dari hari itu. Itu cerita yang tidak ingin kau percayai. Aku baru menceritakan apa yang aku alami. Kau pasti tidak akan percaya. Waktu itu kau berbohong, dan hari ini kau masih juga berbohong. Kebenarannya adalah apa yang dikatakan suamiku padaku. Kau pergi padanya untuk minta bantuan darinya, kan? Dia itu dokter terkenal di Amritsar ini. Dan kau ingin memanfaatkan ketenarannya, kan? Dan saat dia menolak untuk membantumu, kau tidak terima kenyataan itu. Kau malah memfitnah dia sampai dia takut menunjukkan wajahnya pada siapapun. Sampai sekarang aku masih ingat kejadian itu. Aku bisa mengerti rasa sakit yang kau rasakan. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu atas apa yang kau lakukan padaku, Lila. Kenapa suami yang punya istri cantik sepertiku mau mengincar wanita sederhana sepertimu? Sekarang aku biarkan kau. Tapi kau harus mengingat satu hal, Lila. Apa yang kau lakukan padaku bertahun-tahun yang lalu, kau akan membayarnya. Kau harus tahu itu. Sekarang bagaimana cara membuatmu untuk percaya, Anita? Bahwa suamimu sudah melakukan hal menjijikan itu padaku saat itu. Kenapa? Dan aku tidak ingin dia mengulangi hal yang sama dengan wanita lain. Satu-satunya kesalahan yang aku lakukan adalah ketika aku mengadukan dia pada polisi. Aku tidak tahu bahwa Dr. Utra akan bunuh diri seperti itu. Dia begitu egois. Dia bahkan tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada istri dan anaknya setelah dia meninggal. Aku juga sudah kehilangan suamiku, Anita. Aku ini juga seorang ibu. Aku mengerti apa yang kau rasakan, Anita.
Tapi sampai kapan kita akan membiarkan masa lalu kita mempengaruhi masa depan anak-anak kita, Anita? Kita harus sadar dan kita harus mengakhiri ini secepatnya. Aku hanya punya satu permintaan, Anita. Selesaikan permusuhan dan kepahitan ini dari dalam hatimu. Dan sekarang mulailah untuk mencoba kehidupan barumu lagi. Dan mari kita juga hidup dalam damai. Ya Tuhan, tolonglah. Jangan biarkan permusuhan ini mempengaruhi kehidupan baru Twinkleku. Ada apa, sayang? Kau hanya berdiri saja setelah memanggil ibu ke sini. Ayo, marilah. Ibu juga duduk dengan tenang ya. Dan katakan sesuatu. Kalau ibu mengatakan sesuatu, air mata ibu akan mengalir. Air mataku juga. Lihat kan? Setelah membuat ibu menangis, kau duduk saja dengan tenang. Sekarang ibu jangan menggangguku. Biarkan aku memperhatikan ibu. Hanya Tuhan yang tahu kapan aku akan mendapatkan waktu lagi untuk melihat ibu seperti ini. Kemarilah, sayang. Kau bicara seolah-olah akan pergi ke Kanada setelah pernikahan. Kau akan datang untuk acara perpisahan di sini, kan? Ya? Iya, Bu. Aku akan datang keesokan harinya. Apa aku pernah tinggal terpisah dari ibu dalam waktu yang lama? Saat aku menemui ibu, ibu pasti akan menyiapkan semua makanan favoritku. Lentil kari dan nasi, jagung roti datar, dan sayuran dengan sendok besar G di atasnya. Kalau ibu tidak menyiapkannya, maka aku tidak akan makan apapun. Aku bilang sebelumnya. Iya. Anak ibu yang manis, ibu akan siapkan semua yang kau katakan. Kau datang saja ke rumah ibu. Kenapa hanya perempuan yang harus pergi dari rumah mereka, Ibu? Bukankah seharusnya 6 bulan pertama perempuan, 6 bulan berikutnya laki-laki? Hei putriku sayang, tradisinya memang seperti itu. Dan kita harus mengikuti semua tradisi, kan? Dan ibu tidak akan tinggal sangat jauh darimu. Ibu akan selalu tinggal di dekatmu. Ibu akan selalu ada dalam hatimu, percayalah. Aku akan rindu pada ibu. Ibu juga, sayang. Aku harap kau sudah mencoba setelan pengantinnya, Guns. Sudah pas, kan? Oh ya, setelan yang aku pilihkan ini sangat bagus. Benar-benar bagus, ya kan? Ayah, apa aku pernah menolak apapun yang ayah pilihkan untukku? Sampai sekarang aku sudah makan dan minum apapun yang aku kenakan, itu pilihan ayah. Lalu dari mana aku bisa menolak semua perintah ayah? Ayah tahu. Kau punya begitu banyak keluhan tentang ayah, terutama tentang pernikahan. Tapi ayah selalu memikirkan yang terbaik untukmu, Guns. Selagi ayah bisa mengerti apa yang baik dan tidak untukmu, itulah alasannya kenapa ayah memberikan Twinkle untukmu. Karena ayah tahu, Twinkle pasangan hidup yang sangat sempurna untukmu. Twinkle akan menjadi menantu di rumah ini. Dan ayah tidak ingin dia menghadapi masalah sedikit pun. Karena kalau Twinkle mendapatkan masalah, ayah juga akan mendapatkan masalah. Dan kau sendiri juga akan dapat masalah. Jadi kau harus menjaganya dengan mengerti? Tadinya aku berpikir ayah datang untuk bicara denganku, tapi ternyata sama saja. Ayah masih sama seperti yang dulu. Manohar yang sama seperti dulu.
Paling tidak hari ini, di hari paling penting dalam hidupku, aku pikir ayah akan bicara tentang aku dan duduk bersama denganku. Tapi ternyata tidak. Aku hanya menerima perintah, bukan dukungan dari ayah. Beberapa hal tidak pernah bisa berubah. Kau benar sekali. Beberapa hal tidak akan pernah bisa berubah. Kau pasti bahagia hari ini ya, Kunz. Sejak kau muncul di antara Twinkle dan aku, kau selalu jadi pemenang. Aku dikalahkan olehmu. Dan hari ini kekasihku ada bersamamu. Orang-orang di luar berpikir, saat Twinkleku menikah dengan Euphrates ditinggal sendirian, tapi tidak untuk lama. Adegan terakhir hanya akan menjadi milikku saja, Kunz. Dan akhirnya, akulah yang jadi pemenang. Euphrates! Euphrates, apa yang kau lakukan? Tolong hentikan ini. Apa ini? Aku berlatih untuk besok, Ibu. Ya, besok aku akan berputar. Dan bersama dengan Twinkle Taneja. Aku akan memutari api ini bersamanya, Bu. Apakah Ibu dengar itu? Persis seperti ini. Euphrates, tolong hentikan ini. Apa kau sudah gila? Kau tidak mengerti. Sekarang sudah terlambat. Dengar, Twinkle sebentar lagi akan menikah dengan Kunz. Kau tidak bisa melakukan apapun. Kau tidak boleh menghancurkan hidupmu untuk membalas dendam untuk ibu. Masalahnya bukan hanya balas dendam, Ibu. Sekarang ini masalah pribadi. Aku menginginkan Twinkle. Entah aku menghancurkan hidupku atau apapun yang terjadi. Tapi Twinkle akan menikah denganku. Di panggung yang sama, di hadapan semua orang. Euphrates, kau sudah gila ya? Tidak, Ibu. Aku tidak gila. Tapi aku punya rencana. Rencana? Apa yang mau kau lakukan? Rencananya sederhana saja, Ibu. Twinkle akan menikah denganku. Tapi sebelumnya, aku harus menghabisi Kunzar lebih dulu. Kau mau membunuh Kunsarna? Aku yakin itu baru adil, Ibu. Jika Kunz masih hidup, maka Twinkle tidak akan pernah menjadi milikku. Jadi ya, Kunz harus mati. Besok Twinkle akan menjadi milikku. Dan Kunsarna akan berkata kepada dunia, selamat tinggal. Tidak. Ibu tidak akan membiarkan Putri Lila menjadi menantu ibu. Tidak akan pernah. Tidak, Ibu. Ibu harus terima dia sebagai menantu Ibu. Katakan itu, Ibu. Ibu akan menerima dia sebagai menantu Ibu. Baik, baik. Ibu akan menerimanya. Kau tenang saja. Tutup matamu dengan benar. Tidak, kau tidak bisa melihatnya sekarang. Buka, Bu, matanya. Bersabarlah sayang. Ini gelangmu sendiri, jadi kau bisa melihatnya, tapi tidak sekarang. Sampai jam berapa? Apa aku harus menutup mataku sampai aku menikah? Ya, kita punya solusi untuk itu juga sayang. Sekarang bersabarlah, biarkan pamanmu datang. Dia yang akan memakaikan. Oh, semuanya. Kakak, aku datang. Nah, aku sudah datang. Mari kita mulai ritualnya. Aku akan pasang gelang pada Twinkleku. Kau tahu kenapa kita melakukan semua ritual ini? Agar tatapan dari mempelai wanita tidak mempunyai pengaruh buruk. Kau mengerti? Tapi bukankah itu seperti kita semuanya sedang memborgolnya? Hah? Sekarang buka matamu. Buka matanya, Kak. Apa ini? Sayang, begitu kau berpakaian seperti mempelai wanita, kami akan menaruh sesuatu yang mewah di atasnya. Oh ya, Bibi. Bibi Pini telah membawa air dari panci suci di kuil Cembur. Dia bilang pada kita, ritual pot yang sama akan dimulai di rumah kakak ipar Kunz. Ya, ayo kita pergi. Cepat. Ayo.
sudah kehilangan akalmu, nak. Ibu tolong. Tolong jangan ganggu aku. Bukankah sudah kubilang bahwa Twinkle hanyalah milikku. Apapun yang terjadi, dia akan menikah denganku. Dan jika aku akan menikah, ritual ini perlu dilakukan, bukan? Ini hal yang wajib kan, Bu? Dan itulah yang sedang kulakukan. Aku tidak bisa berhenti lagi sekarang. Aku sudah terlalu jauh. Sekarang apapun yang terjadi, aku hanya inginkan Twinkle. Hanya Twinkle saja, Ibu. Sekarang Ibu bersiaplah untuk menerima putri musuh Ibu sebagai menantu keluarga kita. Ya Tuhan, apa yang terjadi pada anakku? Yufrat, kau benar-benar sudah gila. Hentikan semua ini, hentikan!